Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Nadia, NIM 2102133 dari Prodi Administrasi Publik Universitas Malikus Saleh. Baiklah, saya akan membahas tentang pengawasan. Yang pertama yaitu pengertian pengawasan. Pengawasan adalah proses pengamatan, pelaksanaan segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan suatu kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak. Yang kedua yaitu jenis-jenis pengawasan. Yang pertama ada pengawasan intern dan ekstern. Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan. Sedangkan pengawasan ekstern adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang berada di luar organisasi yang diawasi. Yang kedua ada pengawasan preventif dan referensi. Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan yang sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan. Sedangkan pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan. Selanjutnya ada pengawasan aktif dan pasif. Pengawasan aktif dilakukan sebagai bentuk pengawasan yang dilaksanakan di tempat pelaksanaan bersangkutan. Hal ini berbeda dengan pengawasan pasif yang dilakukan pengawasan melalui penelitian atau pengujian terhadap surat-surat pertanggungjawaban yang disertai dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran. Selanjutnya yaitu pengawasan langsung dan tidak langsung. Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara mendatangi dan melakukan pemeriksaan terhadap objek yang diawasi. Sedangkan pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan tanpa mendatangi tempat atau objek yang diawasi. Selanjutnya pengawasan formal dan informal. Pengawasan formal adalah pengawasan yang dilakukan oleh instansi atau pejabat yang berwenang resmi. Sedangkan pengawasan informal adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat atau social control. Selanjutnya yaitu ada fungsi pengawasan. Sebagai penilai apakah surat-surat atau laporan yang didapat sudah menggambarkan kegiatan-kegiatan yang sebenarnya secara cepat dan cermat. Sebagai penilai apakah pengendalian manajemen sudah cukup memadai dan dilakukan secara efektif. Sebagai peneliti apakah kegiatan telah dilaksanakan secara efektif yakni mencapai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Sebagai peneliti apakah kegiatan telah dilaksanakan secara efisien. Selanjutnya yaitu tipe-tipe pengawasan. Yang pertama ada pengawasan pendahuluan. Yang kedua ada pengawasan pada saat kerja berlangsung, dan yang ketiga ada feedback control. Selanjutnya yaitu tahap-tahap pengawasan. Yang pertama penetapan standar pelaksanaan, penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata, pembandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan analisis